Oke, mungkin sekarang lagi ramai-ramainya soal iPad Pro terbaru dengan prosesor M1 dan layar mini LED yang kabarnya tuh bagus banget. Dan minggu depan juga rencananya Apple akan mengadakan WWDC WWDC 2021 yang mungkin aja ada iPad terbaru di event itu. Siapa yang tahu ya selain Apple. Tapi buat saya dan mungkin sebagian besar orang yang mikir kalau belanja gadget belakangan ini tuh baik kita nggak usah boros-boros banget ya. iPad 8th Gen, iPad yang paling basic dari semua iPad yang dijual saat ini, menurut saya mungkin ini merupakan iPad yang paling bagus secara value for money. Bahkan untuk yang konfigurasi paling bawah yaitu dengan storage 32 GB. Buat yang baru di sini, halo, perkenalkan lagi saya Jul dari Bar Techno, dan saya sudah menggunakan iPad 8th Gen ini selama kurang lebih 1 bulan ya untuk pemakaian sehari-hari. Dan di sini saya akan membahas impresi saya selama memakai sebulan itu tuh seperti apa dengan memakai iPad 8th Gen ini. Apa aja sih skenario-skenario atau kasus-kasus pemakaian yang menurut saya itu cocok buat iPad zaman sekarang, dan apa aja sih yang orang-orang kira itu cocok tapi sebenarnya itu malah nggak cocok. Jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton sampai habis ya. Buat yang mungkin kelewatan, saya udah pernah bikin video unboxing soal iPad 8 Gen ini, dimana saya sempat bahas soal fisik dari iPad ini, lalu sedikit gaming test, lalu ngecek juga apakah 32 GB cukup atau enggak. Saya akan bahas terus speknya secara singkat. Jadi iPad 8 Gen ini punya layar 10,2 inci dengan prosesor A12 Bionic, yang dimana pada video unboxing juga sudah saya bahas kalau prosesornya ini masih bisa ngalahin Exynos yang ada pada Samsung Galaxy S20 FE punya saya. Storage yang saya beli juga kecil, 32 GB, tapi selama Anda itu nggak banyak ambil foto atau banyak install game atau banyak ngedit video di mana videonya itu Anda masukin semuanya ke iPad, lalu Anda juga nggak terlalu banyak bikin ilustrasi, menurut saya 32 GB itu masih sangat-sangat cukup lah. Jadi kalau memang kepenuhan ya Anda tinggal uninstall aplikasi dan nanti kalau udah agak lengang install lagi gitu. Sementara kalau foto itu kan agak ribet ya, kita harus seleksi satu-satu mungkin mana yang perlu dihapus, mana yang perlu dipindahin dan sebagainya. Nah, kalau 32 GB ini, kalaupun penuh, biasanya yang bikin penuh adalah aplikasi. Jadi akan jauh lebih mudah manajemennya ketimbang mengatur seperti ngapus atau pindahin foto-foto yang ada pada iPad. Saya beli iPad ini dengan harga sekitar 5,2 jutaan. Kenapa? Karena saya nggak beli dalam rupiah, saya belinya dalam won. Dimana saya dapat itu sebenarnya 400.000 won, tapi harga dari Apple-nya resmi itu sebenarnya 440.000 won. Dimana harga segitu menurut saya cukup pantas lah buat iPad ini, tapi perlu diingat juga kalau namanya beli iPad itu menurut saya agak sulit lah kalau kita beli iPad doang gitu. Itu jadi kegunaannya terbatas banget, dimana Anda minimal banget menurut saya Anda perlu beli aksesoris seperti ini sebagai kickstand ya. Jadi iPad-nya itu bisa diberdiriin, Anda tuh nggak perlu megang terus seperti ini. Nggak berat sih, cuma 490 gram, tapi ya kalau dipegang lama-lama buat dipakai main game rame ya ini pegel juga menurut saya. iPad yang ini juga masih punya headphone jack, lalu punya tombol volume di sebelah sini, lalu ada juga di bawah sini konektor buat keyboard, dan aksesoris penting lainnya yaitu adalah Apple Pencil, dimana kalau Anda itu banyak ngambil catatan, notes itu atau menggambar, menurut saya Apple Pencil itu merupakan salah satu aksesoris yang penting untuk dipunya. Dan kalau semua itu Anda punya, harga yang tadinya saya bilang 5 jutaan itu bisa agak bengkak lah. Dengan pensil lalu keyboard bisa tembus sampai 7 bahkan 8 jutaan tergantung jenis pensil dan keyboard yang Anda pilih. Sekarang kita masuk soal pengalaman saya menggunakan iPad 8th Gen ini. Jadi ya menurut saya menggunakan iPad itu cerita lama ya, dimana kalau navigasi seperti ini, swiping, scrolling, itu semuanya lancar. Bahkan dengan prosesor yang keluar hampir 2 tahun lalu, yaitu Apple A12 Bionic. Dan seperti cerita-cerita saya soal iPad sebelum-sebelumnya, iPad itu masih aja ada apps yang nggak terlalu optimize ya. Misalnya di sini kalau saya buka Instagram cuma sebesar ini gitu loh ruangannya. Lalu ada juga aplikasi yang lebih baru seperti Clubhouse, ini juga cuma segede gini kotaknya gitu loh. Jadi nggak semua aplikasi bisa memanfaatkan ruang lega yang ada pada iPad ini. Ya bisa dibilang itu agak disayangkan juga ya, tapi kalau saya jadi developer gitu, saya pasti pengen aplikasi saya tuh diprioritaskan untuk gadget yang lebih banyak orang punya. Dimana kalau di dunia Apple ya tentu saja iPhone lebih banyak yang pakai ketimbang iPad. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk baca. Jadi
Kalau menurut saya iPad 8th Gen itu atau iPad secara umum cukup enak buat baca artikel-artikel di internet, lalu untuk baca di sosmed, lalu untuk dalam tingkat tertentu cukup oke lah buat baca paper gitu, research paper seperti untuk penelitian dan baca-baca PDF lainnya. Menurut saya masih lumayan oke lah iPad itu. Tapi menurut saya ada juga beberapa bacaan yang kurang cocok untuk dibaca di iPad. Menurut saya di sini contohnya adalah buku-buku fiksi atau non fiksi yang teks semua dan kita bacanya itu cuma satu arah. Nah, itu kan biasanya kita bisa dapat file itu di aplikasi semacam Kindle. Nah, masalahnya kalau kita baca Kindle itu kapan sih? Mungkin dari kita itu bagian besar bakal bacanya itu antara di perjalanan gitu loh, atau malam-malam gitu, misalnya mau tidur. Kalau di perjalanan menurut saya iPad 8th Gen ini sedikit terlalu besar ya, tapi iPhone juga terlalu kecil juga menurut saya. Dan kalau sebelum tidur menurut saya iPad itu layar itu kan dia pakai LED backlight ya, dimana tuh cahayanya keluar semua. Dan kalau kita mau tidur itu, kalau saya pribadi lah minimal saya tuh menghindari banget banyak melihat cahaya, apalagi yang sedekat ini ke iPad gitu loh. Dimana kalau kebanyakan melihat cahaya sebelum tidur jadi bikin susah tidur. Dan untuk kasus itu menurut saya mendingan kita pakai device yang layarnya itu electronic ink, e-ink gitu, seperti misalnya Kindle. Lalu buat nonton konten di YouTube menurut saya iPad ini cukup oke lah. Memang sih kalau yang 8th tuh speakernya cuma satu ya di sebelah kanan ini. Kalau Anda melihat seperti ini dia sebelah kanan, dimana artinya jadi masih mono. Tapi minimal menurut saya kualitas audionya itu oke. Jadi dia cukup kencang sehingga menurut saya sih masih bisa dikompensasi lah mono ini dengan kualitas audio yang oke. Dan kalau memang Anda butuh banget stereo ya Anda masih bisa colok headphone jack ke sini, lalu antara ke telinga atau langsung ke speaker, atau ya pakai Bluetooth speaker sekalian, karena bisa kok kita menghubungkan iPad ini ke Bluetooth speaker. Tapi juga nih kalau Anda udah punya laptop, menurut saya kalau mau nonton YouTube atau mungkin Netflix atau video lainnya, menurut saya masih mending kita nonton tuh di laptop, karena utamanya adalah layarnya itu lebih besar. Jadi iPad ini oke kalau buat nonton sendiri gitu, atau nonton di perjalanan. Tapi kalau udah nyampe rumah, dimana mungkin laptop kita ada di situ, atau kita nontonnya bareng atau bareng temen atau bareng pasangan atau bareng ya pokoknya nggak sendirian lah nontonnya. Menurut saya lebih enak kalau kita pakai layar itu yang agak lebih besar lagi, misalnya seperti laptop atau colokin ke TV. Nah dari iPad ini kalau mau nyolok ke TV agak ribet, karena adaptor dari Lightning ke mungkin HDMI atau VGA itu agak-agak jarang ditemukan ya zaman-zaman sekarang, karena sekarang itu kalau adapter minimal udah dari USB-C gitu, jarang yang pakai Lightning. Kalau buat gaming menurut saya iPad ini lain cerita lagi. iPad ini kalau buat gaming bisa dibilang oke banget lah. Memang sih dia tuh bukan seperti konsol yang punya hardware button dan semuanya tuh touch gitu, dimana ya bisa dibilang kurang enak lah. Tapi kalau dibanding dengan konsol handheld lainnya seperti Switch, kayaknya cuma Switch ya sekarang sisanya, itu koleksi gamenya lumayan loh. Memang sih kalau secara polish gitu, game-game eksklusif pada Switch itu lebih terpoles lah, lebih terpolish, dan dimana mainnya tuh enak banget dan mungkin sebagian besar juga minim bug. Tapi belakangan ini udah mulai banyak kok titel-titel eksklusif itu buat iPad karena adanya Apple Arcade. Misalnya nih di Apple Arcade itu ada game namanya Fantasian, dimana game ini tuh digarap dengan minimal 2 leading code dulu yang pernah ngajain Final Fantasy yang lama, seperti Hironobu Sakaguchi sebagai produsernya dan Nobuo Uematsu itu yang sebagai produsernya ya, dimana dia menurut saya cukup bisa bikin komposisi yang bagus banget, yang memorable untuk game Final Fantasy pada zaman itu. Ini berarti menunjukkan kalau Apple itu ya cukup serius lah bisa dibilang untuk menggarap game-game yang eksklusif pada Apple Arcade. Di masa mendatang saya juga lihat ada beberapa game bagus potensial yang bakal masuk ke mobile device, dan dalam hal ini iPad, seperti Devil May Cry yang versi mobile, lalu ada juga Diablo Immortal yang memang game yang satu ini ada pro kontranya, tapi Diablo gitu dari Blizzard ya menurut saya itu sudah big thing lah, suatu hal besar lah yang bisa dipertimbangkan. Dan kalau saya pribadi, saya sangat-sangat menunggu Apex Legends itu versi betanya itu akhir final dan bisa mainin rame-rame di iPad OS.
Dan ini adalah tes Genshin Impact, di mana game ini terkenal dengan sangat berat ya, dan sangat mulus juga dijalankan di iPad Edge ini dengan settingan grafis yang mari kita lihat dulu di sini. Dengan settingan grafisnya custom dan performance loadnya di balance, itu bisa dapat gameplay yang menurut saya cukup mulus lah secara experience. Mungkin salah satu kasus penggunaan yang paling populer untuk iPad adalah dalam skenario keluarga ya, dimana buat Anda yang udah berkeluarga, saya tuh sering banget melihat rumah-rumah itu yang bapak ibu lalu ada 1 atau 2 anak, itu mereka punya iPad dan dipakai iPad-nya itu buat main anak-anak, misalnya nonton YouTube atau main game anak-anak. Jadi menurut saya itu cocok banget sih, dengan syarat Anda memang dari secara orang tua oke dengan memperkenalkan teknologi seperti iPad ini ke anak-anak yang masih bisa dibilang sangat kecil. Lalu yang kedua, berpikir juga kalau lebih baik anak itu dikasih iPad ketimbang laptop. Karena kalau saya pribadi mungkin saya lebih akan ngasih laptop aja sekalian ya. Dimana siapa tahu bisa menang hackathon untuk kategori bayi sehat itu kan ya. Oke, cukuplah buat gaming dan pemakaian keluarga tadi. Sekarang gimana ceritanya iPad Edge ini untuk keperluan sekolah? Untuk keperluan sekolah menurut saya iPad Edge ini ya better than nothing lah, daripada nggak ada sama sekali gitu. Mendingan ada iPad. Kenapa? Karena memang di iPad Edge ini dia punya Zoom nih. Dia bisa buka aplikasi Zoom seperti pada laptop atau pada HP. Tapi yang jadi masalah adalah dia seperti HP, kameranya itu ada di sebelah kiri. Oke, ini adalah tes perekaman video dengan iPad, di mana saya itu matanya sedang menatap lurus ke layar dan posisi saya itu di tengah layar, tapi karena di iPad ya dan kamera itu di samping banget, seolah tuh saya duduknya jadi terlalu ke kiri ya. Padahal sebenarnya saya di tengah banget. Ini juga akibat dari posisi kamera iPad. Untuk kualitas sendiri menurut saya nggak terlalu bagus juga secara video, tapi buat audio saya bilang ya lumayan lah. Pada tablet Samsung kan beberapa ada yang di tengah sini, nah iPad tuh enggak, jadi dia di sebelah kiri. Tapi lain ceritanya kalau Anda menggunakan iPad ini buat ngajar. Buat ngajar menurut saya masih oke, karena iPad itu tadi saya sudah cerita kalau dia support Apple Pencil, dimana Anda kalau ngajar itu misalnya pakai Zoom, Anda tuh bisa loh, Anda tuh sinkronin laptop Anda dengan iPad, meskipun laptop Anda bukan Mac ya, dimana Anda tuh nyoret-nyoret di iPad, dan nanti sketsa Anda itu bisa kelihatan dan ke-share ke semua orang. Jadi kalau Anda yang berprofesi sebagai pengajar dan banyak nulis di papan tulis gitu, menurut saya iPad ini bisa cukup dipertimbangkan loh buat sarana mengajar. Atau kalaupun Anda nggak pakai ini buat ngajar live ya, bisa aja iPad ini Anda pakai dengan aplikasi seperti Autodesk Sketchbook ya, dimana tuh Anda sketsaan aja di Adobe Sketchbook sambil aplikasi itu direkam pakai screen recorder built-in yang ada pada iPad ini. Saya banyak banget melihat nih belakangan ini profesor-profesor, dosen-dosen, lalu guru-guru juga ada beberapa yang pakai iPad buat ngajar dan diupload bahannya ke internet, dan menurut saya cukup efektif. Atau kalaupun Anda nggak ngajar secara live online itu dengan Zoom, Anda tuh bisa banget kok ngajar misalnya dengan aplikasi seperti Autodesk Sketchbook, di mana Anda tuh bisa nyoret-nyoret di aplikasi itu dengan Apple Pencil, dan di saat yang bersamaan Anda melakukan screen record dan juga audio record. Jadi Anda tuh gambar sketsa di iPad sambil Anda itu jelasin secara audio gitu. Anda ngomong, saya lagi menggambar ini, lalu misalnya rumus ini, di mana menurut saya itu sangat-sangat oke ya buat ngajar, karena mikrofon iPad menurut saya itu lumayan loh, maksudnya daripada mikrofon HP murah. Dan menurut saya juga nih, audio itu sangat penting dalam sebuah video, dimana kalau audio Anda itu nggak enak, antara nggak bisa kedengeran atau nggak jelas, dan minimal banget kalaupun semua jelas tapi audionya nggak terlalu enak ya, video ngajar Anda tuh jadi nggak enjoyable buat anak-anak didik Anda sendiri. Ngomongin soal Apple Pencil lagi, Apple Pencil itu yang untuk generasi 1 harganya terakhir saya lihat itu mendekati 1 juta ya, dimana itu cukup mahal. Tapi kalau Anda budget terbatas, ada kok alternatif yang lebih murah dan masih support pada iPad Edge Gen. Dan saya juga melihat banyak juga teman-teman saya yang berprofesi sebagai ilustrator, dimana saya sebelum pernah ngobrol, dimana dia sebelum pernah cerita kalau dia pengen beli laptop baru, ternyata batal beli laptop barunya dan dia memilih untuk nabung buat bisa beli iPad Pro, karena dia memang berprofesi sebagai ilustrator. Dan menurut saya juga
mungkin suatu keputusan yang bijak ya kalau kita tuh memilih iPad Pro untuk ilustrasi ketimbang iPad Air Gen seperti ini. Karena pertama layar itu udah 120 Hz, jadi pengalaman gambar delay antara kita menyentuhkan pensil ke layar dan sampai keluar titiknya di layar itu lebih kecil. Dan juga untuk iPad Air Gen ini dia layarnya kan masih non laminated ya, jadi ada semacam air gap gitu di layarnya, dimana itu sebenarnya suatu hal yang kita lama-lama juga bisa biasa, tapi karena ada air gap ini jadi kalau kita nyentuh Apple Pencil ke layar itu jadi ada sedikit geser dari titik yang sebenarnya itu kita tuju gitu. Agak susah menjelaskannya, tapi sederhananya adalah Anda tuh perlu membiasakan diri dengan layar yang non laminated ini supaya Anda bisa lancar menggambar di iPad Air Gen. Lalu untuk skenario produktivitas seperti ngetik dokumen dan sebagainya, iPad Air Gen ini bisa. Saya nggak akan bahas lanjut di sini karena sudah ada video terpisah dari saya tahun lalu di mana saya menggunakan iPad dikombinasikan dengan keyboard dan mouse untuk mencoba menggunakan iPad itu sebagai pengganti laptop saya. Dan menurut saya iPad itu masih agak kurang nyaman ya, karena pertama hal yang perlu dipelajari supaya bisa nyaman menggunakan iPad sebagai alat buat kerja itu cukup banyak. Jadi kalau kita biasa itu pakai touchpad, baik Anda dari Mac ataupun dari Windows sebelumnya, ini sekarang Anda sesekali harus pakai touchscreen gitu. Atas di sini swipe di sini, lalu multitasking caranya begini, itu banyak gestur-gestur yang menurut saya kurang intuitif. Jadi kalaupun Anda pakai iPad Air Gen ini buat produktivitas, menurut saya cocoknya mungkin kalau Anda udah eksekutif ya, dimana Anda tuh tinggal ngecek kerjaan orang gitu, bukan bikin dari nol sampai beres, itu masih mending. Tapi kalau bikin dari nol, wah menurut saya agak-agak pusing lah, mending pakai laptop aja lah yang udah pasti bisa beres. Dan kalau saya pribadi, yang bikin iPad Air Gen ini worth it buat saya pribadi, mungkin kalau Anda nggak terlalu ya, adalah fitur sidecar. Dimana kalau saya pribadi itu saya kerjanya itu pindah-pindah, dalam artian tuh saya kadang di kantor kerjanya, kadang di tempat tinggal, kadang di kafe dan tempat-tempat lainnya. Dan saya tuh terkadang butuh layar kedua supaya saya itu bisa kerjain sesuatu yang bersifatnya tuh ngutip gitu. Misalnya saya ngerjain suatu code dan satu lagi layarnya itu dipakai buat untuk melihat web browser, di mana saya itu melihat documentation-nya ada di situ. Itu sangat-sangat membantu, dan karena ini kecil gitu loh, nggak seperti monitor eksternal, itu jadi saya bisa bawa kemana-mana. Dan kita bisa loh menggabungkan layar di iPad Air Gen ini, lalu layar pada laptop, dan juga layar dari monitor eksternal. Jadi kita bisa punya layar triple monitor kalau kita butuh. Jadi kesimpulannya, apakah iPad Air Gen ini layak untuk dibeli? Kalau menurut saya, iPad Air Gen ini terbaiknya adalah pertama buat Anda yang suka gaming. Yang kedua adalah kalau Anda tuh butuh komputer yang bisa di-share sekeluarga. Misalnya bapak itu pakai iPad buat baca berita, lalu ibunya itu mungkin kadang pakai iPad buat lihat menu masak atau nonton YouTube gitu. Lalu juga misalnya anak itu pakai buat game. Dan kalau Anda pakai laptop itu mungkin agak kurang praktis ya. Nah, iPad ini menurut saya dikombinasikan aksesoris minimal case stand seperti ini itu worth it lah. Sementara kalau buat kuliah atau sekolah, menurut saya iPad Air Gen ini ya oke lah daripada nggak ada. Kecuali Anda udah punya laptop ya, menurut saya mendingan di laptop aja lah, karena kalau di laptop kan Anda sambil kuliah itu bisa sambil ngetik gitu loh. Kan namanya kuliah kan kita nggak cuma nonton, tapi kadang juga harus active learning gitu. Kita harus sambil ngetik, sambil nyatet, sambil mungkin screenshot dan sebagainya. Itu jauh lebih praktis kita lakukan di laptop. Untuk Illustrator ya oke juga, tapi sebagaimana saya bilang, mendingan kayaknya beli iPad Pro aja yang lebih mahal, karena kalau Anda ilustrator profesional kan Anda juga akan menghasilkan uang. Jadi kalau kita beli gadget yang bagusan ya mudah-mudahan sih bisa lebih balik modal juga dengan kita beli gadget yang memang cocok buat keperluan Anda tadi. Sementara kalau Anda nggak punya kebutuhan yang tadi, menurut saya sebenarnya agak khawatir kalau Anda tuh kecewa kalau Anda beli iPad. Karena kalau Anda perhatikan ya, di online marketplace itu mau di Indonesia atau negara lain, iPad itu salah satu barang elektronik yang menurut saya cukup mudah untuk ditemukan. Saya ini dapatnya itu saya itu dapatnya di toko second hand dan dalam keadaan masih tersegel gitu, dalam keadaan masih tertutup. Jadi artinya tuh orangnya itu seperti batal pakai.
Dan menurut saya itu logis juga kalau orang itu tuh nggak punya alasan kuat untuk bisa punya iPad. Nah, makanya dari saya mungkin wajar juga kalau kita tuh banyak nemuin iPad bekas di online marketplace, karena ya tadi itu dia nggak terlalu bisa melihat apa kegunaan iPad itu buat kehidupan sehari-hari dia. Kita masih bisa kerja di laptop, main di laptop atau di HP, lalu komunikasi juga masih bisa di HP. Dan jadinya menurut saya iPad ini kembali masih menjadi gadget yang non esensial, alias kalaupun Anda nggak punya ya nggak apa-apa. Oke, jadi demikian aja review saya soal iPad F Gen. Dan kalian apakah punya iPad juga? Dan kalau kalian sendiri, kalian itu menggunakan iPad itu seperti apa sih? Nah, saya juga penasaran nih. Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam berteknik lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.